ibadah, yaitu tentang sedang dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak malas-malasan. Nabi SAW bersabda, wa Ibnu Mas'udin anna Nabi SAW qaal, dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rasulullah SAW bersabda, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah ulangi sampai 3 kali, yaitu kata Rasulullah SAW, binasa orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang dan syaitan dalam menggoda manusia, dia dengan salah satu dari 2 cara. Bisa menjadikan orang bermalas-malasan dan juga bisa menjadikan orang berlebih-lebihan. Biasanya yang berlebih-lebihan syaitan goda yaitu orang-orang yang semangat beribadah. Ini kesempatan bagi syaitan untuk membuat mereka berlebih-lebihan dalam beribadah, terlalu semangat tanpa ilmu, akhirnya terjerumus dalam berlebih-lebihan. Adapun orang yang tidak semangat ibadah, maka syaitan menggoda dia dari bermalas-malasan. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, lita'lamal yahud anna fi dinina fushah, agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran. Ya. Tidak juga Yahudi dalam sebagian hal kencang. Dalam sebagian hal kencang, terkait orang wanita haid mereka kencang banget ya. Sampai di antara mereka dahulu ada yang kalau haid terkena baju harus digunting, tidak boleh makan bareng bersama wanita yang sedang haid, tidak boleh tidur bareng sama wanita yang sedang haid. Ya, mereka merepotkan diri mereka sendiri ya. Ini sebagian mereka seperti masalah makanan sampai sekarang mereka masih kencang ya. Ada kawan saya pernah ke Amsterdam, dia kerja di salah satu rumah sakit milik Yahudi. Jadi kulkas itu ada kulkas milik Yahudi. Satu saat ada orang Islam datang, dia taruh buah atau apa dalam kulkas itu, semuanya dibuang. Dalam isi kulkas dibuang semua. Karena telah terkontaminasi dengan makanan dari luar. Terlalu berlebihan dia. Tapi kalau mereka juga misalnya dalam satu meja, ini sebagian, mungkin tidak semua, tapi sebagian apa? Yahudi. Kalau ada misalnya ikan sama hewan lain, misalnya mungkin hewan darat sama hewan laut digabung dalam satu meja, sudah tidak boleh ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada mereka dalam sebagian hal menggampang-gampangkan dan sebagian hal mereka kencang, berlebih-lebihan. Ya. Makanya ketika ada kawan saya di Australia, dia kerja sama orang Yahudi, maka orang Yahudi tersebut kasih hadiah kepada dia. Teman saya bilang, ini halal atau tidak? Kata dia, kalau kami halal, kalian pasti halal. Kami lebih kencang daripada kalian. Karena orang Yahudi dalam masalah hal haram, mereka sangat ketat, kadang berlebihan. Maka Islam di tengah-tengah umatan wasatan, umat yang tengah, tidak menggampang-gampangkan dan juga tidak berlebih-lebihan. Maka Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang berlebih-lebihan. Saya katakan tadi syaitan punya, kata Ibnu Qayyim, punya cara 2 menggoda. Menggoda dengan cara bermalas-malasan, tafrid, atau menggoda dengan ifrat, berlebih-lebihan. Dan biasanya berlebih-lebihan dimulai di hal sepele, namun bertambah sampai akhirnya kita lihat madhahirul ghulu, banyak bentuk-bentuk berlebihan yang kita lihat sekarang. Dahulu ketika Nabi SAW haji, maka Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Abbas untuk memungut kerikil untuk lempar jamarat. Maka diambillah oleh Ibnu Abbas dengan kerikil yang tidak besar dan tidak kecil, sedang, yang bisa digunakan untuk mengutik. Maka Rasulullah SAW ketika berjalan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, Rasulullah dikasih batu kerikil oleh Ibnu Abbas, lalu Rasulullah letakkan di tangan beliau, kemudian beliau angkat, beliau tunjukkan kepada para sahabat, kata Rasulullah, bimithli haula'i farmu. Hendaknya kalian cari kerikil yang seukuran seperti ini dan lemparlah jamarat dengan kerikil seukuran seperti ini. Wa iyyakum wal ghulu. Kemudian kata Nabi, hati-hatilah dengan sikap berlebih-lebihan. Itu jangan sampai ambil batu yang gede-gede. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Khawatir ngambil batu gede, lempar kepala orang. Ada yang lempar jamarat pakai sendal, ada yang lempar saya marah-marah. Gara-gara kamu saya ceraikan istri saya. Ya. Jadi ngamuk ya. Dahulu ngeri, kalau udah sekarang alhamdulillah jamarat dulu cuma sumur 1 tiang, sehingga kalau terlalu kuat bisa lempar, bisa kena sebelah. Dulu ngeri, sekarang alhamdulillah setannya tambah gede, jadi maksudnya sumurnya tambah gede sehingga ada batu sehingga tidak akan kena sebelah ya. Dulu orang lempar dengan kadang batu rame lempar sekali, batu banyak lempar sekali, ada yang lempar batu gede, ada yang lempar dengan selain batu. Maka ini semua adalah bentuk al-ghulu. Kemudian berlebih-lebihan dalam banyak hal, dalam berbicara terlalu berlebih-lebihan,
dalam mensifati sesuatu terlalu berlebih-lebihan. Perkaranya sepele tapi dia besar-besarin seakan-akan perkara yang sangat dahsyat, padahal biasa saja ya. Kemudian dalam masalah akidah juga berlebih-lebihan ya. Oleh karenanya sikap berlebih-lebihan tidak diperbolehkan. Cinta kepada Nabi kalau berlebihan sehingga melewati batas juga tidak boleh ya. Ya, mengatakan sampai Nabi pada derajat ketuhanan ya. Seperti mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmu wahai Nabi adalah ilmu lauhil mahfuz. Tentu ini berlebihan. Seandainya itu ditujukan kepada Allah benar. Kalau kita ganti di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat, benar atau tidak? Benar. Dan di antara ilmu adalah ilmu gaib, ilmu lauhil mahfuz, benar atau tidak? Benar. Tapi ketika dipasang kepada Nabi berlebihan. Makanya ketika ada seorang memuji Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi tahu masa depan, maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah, pujilah sesuai dengan yang jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, karena Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Sampai akhirnya sekarang lihat bagaimana Nabi keluar dari kuburan, jalan-jalan ke Surabaya, hadiri acara-acara mereka, berdiri menyambut Nabi, dilihat oleh orang, ada gurunya ngelihat Nabi lewat, macam-macam ya. Berlebih-lebihan. Berlebihan. Nanti berlebihan bukan pada Nabi juga, pada orang soleh berlebihan. Ya. Ya. Ada mbahnya bisa matikan api neraka, subhanallah. Ya. Lagi di kuburan di sebelah ada orang lagi disiksa, akhirnya malaikat Munkar Nakir ditegur, berhenti dong, jangan siksa dia. Saya terganggu lagi zikir di kuburan, akhirnya masalah cerita macam-macam. Ya. Ada yang bilang kalau Allah ingin kirim adab harus izin dulu sama kasih tahu dulu wali tersebut. Berlebihan. Sampai ada wali-wali lomba terbang, sampai ada yang terbang kemudian atap rumah pecah. Ini Superman atau wali? Maksudnya ini agama berlebih-lebihan, berlebih-lebihan ya. Berlebihan. Akhirnya orang dimasukkan dalam dunia khurafat. Ya. Ada pintu langsung tembus ke Mekah, ada sumur langsung tembus ke Zamzam. Masya Allah. Indonesia ini luar biasa ya. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Zamzam. Saya pernah pergi ke suatu tempat di areal kuburan, ada 3 gentong. Orang-orang datang akhirnya diusap-usapkan ke anaknya. Dia bilang, ini apa ya air gentong? Sampai lumut-lumutan. Ini air gentong nyambung ke Mekah, ke Zamzam. Subhanallah. Dan itu di Indonesia begitu banyak, itu satu. Ada lagi di satu kota meyakini bahwasanya mereka namakan apa, ada batu yang kalau tawaf 7 kali doanya dikabulkan. Ada yang mengatakan ini airnya nyambung sampai ke Zamzam. Main dari Indonesia sampai ke Mekah luar biasa itu. Kalau proyek itu lumayan itu. Berlebihan. Enggak masuk akal tapi orang percaya. Kalau udah bicara akidah, logis enggak logis orang percaya. Di Madinah saja untuk ngambil air Zamzam ke Masjid Nabawi pakai truk molen itu isi air, tapi isi apa truk itu ya, kayak Pertamina itu ya, bawa ya, tangki air. Itu di Madinah. Ini Indonesia enggak perlu pakai truk, langsung ada saluran. Ini semua sikap berlebihan. Berlebihan tidak baik dalam berbicara, mensikapi seorang, berlebihan kepada orang soleh, kepada guru juga berlebihan. Ya, berlebihan. Ada orang curhat sama saya, Ustaz saya mau, bisa nggak ketemu Ustaz Fulan, saya mau ada diskusi, mau sampaikan masalah. Oh, kamu nggak gampang seperti itu. Dulu sahabat aja mau cari hadis jalan sebulan. Bolak-balik 2 bulan. Kamu enak aja mau ketemu Ustaz kalau, subhanallah, seakan-akan Ustaznya ahli hadis ya. Mau ketemu dia harus jalan sebulan. Ini apa? Berlebihan. Ya kalau ada kesempatan waktu apa masalahnya? Tidak perlu ring 1, ring 2, ring 7. Berlebihan. Dan biasanya ada yang mendukung karena menguntungkan orang-orang mendukung tersebut. Mengambil manfaat dari ketenaran ustaz, popularitas ustaz, dia menjaga tetap ring-ring tersebut harus terjaga supaya dia tetap bisa mengambil manfaat di balik ring-ring tersebut. Maka jangan berlebihan dalam masalah agama. Masalah dunia juga jangan berlebihan. Para ulama mengatakan bukan cuma masalah agama, tapi masalah berlebihan dalam agama berbahaya, tapi masalah dunia juga jangan berlebihan ya. Olahraga kan berlebihan nanti bisa mati ya. Kecuali atlet ya mungkin ya.
Tapi kalau bukan atlet berlebih-lebihan nanti bisa efeknya buruk dan juga berefek ada kewajiban-kewajiban yang lain yang akhirnya tertumbalkan. Maka Rasulullah bersabda halakal mutanatti'un, ya. Binasalah orang berlebih-lebihan. Ini salah satu dari jawami'ul kalim, dari sabda Nabi yang ringkas namun isinya apa? Padat. Di antara contoh berlebih-lebihan Allah sebutkan adalah orang-orang Bani Israel. Ketika Allah kasih mereka tugas, Nabi Musa kasih mereka tugas, mereka berlebih-lebihan sampai nanya-nanya yang enggak perlu. Ketika di tengah-tengah mereka ada seorang terbunuh. Heboh. Siapa yang bunuh enggak ada yang tahu, dan Nabi Musa tidak tahu ilmu gaib. Enggak ada yang tahu. Maka untuk bisa tahu siapa pembunuh orang ini, Allah suruh nyembelih sapi, kemudian bagian dari sapi tersebut dipukulkan ke tubuh orang ini agar dia hidup sebentar supaya ditanya siapa yang bunuh kamu. Caranya harus ada sapi yang disembelih, kemudian di bagiannya kalau entah kakinya entah apanya dipukulkan kepada tubuh orang ini. Ketika dia hidup sebentar akan ini siapa yang bunuh kamu, baru dia kasih tahu. Nanti mati lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam suruh cari sapi tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Karena mereka wahai Musa, siapa yang bunuh orang? Rasulullah tidak, Musa tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu siapa yang bunuh. Maka Allah kasih wahyu, caranya potong seekor sapi. Akhirnya Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumihi. Ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa? Mereka bilang, "Ya Musa, kau ngejek kami. Masa menghidupkan orang harus pakai sapi betina?" Mereka harusnya nurut aja kan. Ini Nabi yang suruh, masa Nabi main-main? Tapi mereka memang kaum yang bejat ya. Bani Israel bejat ya. Sampai Nabi Musa suruh, kata mereka, "Ini ngejek atau gimana?" Bercanda. Kalau bahasa kita bercanda lu Musa. Bahasa kita. Jadi mereka bilang, "Atattakhiduna huzwa?" Kau jadikan kami bahan olok-olokan. Qala a'udzubillahi in akuna minal jahilin. Nabi Musa sabar. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang jahil, yaitu orang yang ingin jadikan umatnya sebagai candaan. Saya bukan begitu. Harusnya mereka kalau disuruh sapi betina, kan sapi betina banyak, tinggal ambil potong selesai. Tapi mereka sebenarnya enggak mau, cuma akhirnya mereka cari alasan. Emang sapinya seperti apa? Mulai cari alasan. Yang harusnya enggak perlu mereka tanyakan, akhirnya merepotkan diri mereka sendiri ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya Musa, tanyakanlah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sapi itu seperti apa. Dan perkataan Bani Israel yang kasar. Dia mengatakan, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana." Ya. Berdoalah atau tanyakanlah kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami. Padahal Rabb bersama. Allah itu Rabb Nabi Musa aja atau Rabb semuanya? Rabb semuanya. Harusnya mereka berkata, "Ud'u lana rabbana." Harusnya mereka ngomong begitu. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Rabb kita sebenarnya sapinya seperti apa. Tapi omongan mereka kasar. Tanyakanlah kepada Rabbmu kasar. Jelaskan kepada kami seperti apa sapi tersebut. Maka Nabi Musa jelaskan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Kata Nabi Musa, Allah berfirman bahwasanya sapi betina tersebut tidak tua dan tidak muda, tapi sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah, sudah cari aja sapi yang penting tengah-tengah, enggak muda enggak tua, yang penting betina, enggak tua enggak muda, cari. Mereka masih ngeyel lagi, tanya yang enggak perlu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan kepada Rabbmu warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Allah mengatakan bahwasanya sapi tersebut warnanya kuning tajam, ya, kuning tua. Tasurun nadhirin, yang buat orang senang ketika memandang sapi tersebut. Ini tambah susah lagi. Emang kita semua senang lihat sapi? Enggak kan? Ini syaratnya sapi harus indah. Warnanya kuning, kalau dilihat menyenangkan. Tambah susah. Kita lihat sering sapi belum tentu menyenangkan. Kotor lah, komproh lah, banyak kotorannya, banyak peceknya lah, kudisan lah, macam-macam. Akhirnya mereka tanya tambah susah lagi. Warnanya kuning, menyenangkan apa? Orang yang mandangnya. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya.
Tanyakan lagi kepada Rabbmu seperti innal baqara tasyaba alaini. Kami masih bingung sapi apa seperti itu. Coba tambah. Sudah jelas masih tanya lagi. Wa inna insyaallah la muhtadun. Kalau dijelaskan lagi insyaallah kami bisa cari. Jelasin lagi dong, tambah lagi. Allah firmankan lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha. Musallamatul la syiyata fiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah dan tidak pernah digunakan untuk menyirami, angkat air untuk menyirami tanaman. Musallamatul la syiyata fiha. Tidak ada cacatnya sama sekali. Qalul ana ji'ta bil haq. Baru mereka kemudian, oh sekarang baru kami tahu sapi kayak apa. Fadzabahuha, akhirnya mereka dapati sapi tersebut, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Ya, karena seandainya mereka tidak bertanya, sapinya betina selesai. Mau tua, mau muda, mau coklat, mau korengan, mau kudisan, enggak ada urusan. Tapi ketika mereka nanya-nanya, akhirnya mereka kesulitan sendiri, ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, dia berkata, Innallaha ta'ala akhbara an ta'annuti Bani Israil. Allah mengabarkan tentang sikap ta'annud, berlebih-lebihannya. Karena Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, ta'annud. Celakalah, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini Allah mengabarkan tentang sikap Bani Israel yang berlebih-lebihan, wa kathrati su'alihim li rasulihim. Terlalu banyak nanya sama Nabi Musa. Walihada lamma dhayyaqu ala anfusihim dhayyaqallahu alim. Tatkala mereka menyusahkan diri mereka, Allah susahkan diri mereka. Walau annahum dhabahu ay baqaratin kanat la waqa'atil mawqi'a anhum. Seandainya mereka sejak awal nyembelih sapi model apapun maka selesai. Walakinnahum syaddadu, tapi mereka terlalu banyak tanya, bikin repot, akhirnya fasyaddada alaihim, maka Allah pun buat repot mereka. Maka seorang jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bahaya, ya. Seperti ketika para ulama menyebutkan tentang kenapa terjadi firqah-firqah dalam Islam, seperti firqah Qadariyah. Firqah Qadariyah itu terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu yang tidak boleh mereka pikirkan. Ketika datang seorang menuju ke Ibnu Umar, kemudian menyampaikan bahwasanya di Basra ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani, ya. Kemudian mereka terlalu berlebih-lebihan dalam ilmu membahas tentang takdir, ya. Ya. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam membahas takdir, padahal Rasulullah mengatakan idza dzukiral qadar fa'amsiku. Jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri, karena ada ranah yang otak kalian tidak bakalan sampai. Nah, mereka berusaha masuk dalam ranah yang dilarang, akhirnya mengatakan al-amru unuf, ya. Bahwasanya semua terjadi tanpa Allah ketahui sebelumnya. Kesimpulan otak mereka sehingga mereka menolak takdir, akhirnya terjerumus dalam kekafiran. Sama orang-orang Khawarij, terlalu berlebihan dalam ibadah, sampai berlebih-lebihan dalam mengkafirkan orang-orang Khawarij. Kata Nabi SAW akan muncul, ketika Nabi masih hidup, Nabi mengatakan akan muncul orang-orang, ya, hudatsaul asnan, sufahul ahlam, mereka masih muda-muda dan mereka bodoh-bodoh. Makanya Khawarij enggak ada sahabat pun di Khawarij, enggak ada. Enggak ada orang alim di Khawarij, semuanya bodoh-bodoh, semuanya muda-muda. Tapi semangat ibadah berlebih-lebihan. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Kemudian kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wahai para sahabatku, kalau kalian lihat salat mereka, kalian akan minder lihat, kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kenapa? Orang Khawarij salatnya luar biasa. Wa saumakum ma'a siyamihim. Kalian pun akan meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka baca Quran luar biasa. Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran, baca terus tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu mereka tidak ngerti maknanya. Kalau suruh baca Quran mungkin khatam sehari sekali, ya. Tetapi mereka tidak paham apa maknanya. Ini berlebih-lebihan tanpa ilmu. Akhirnya karena berlebih-lebihan, mereka mudah mengkafirkan orang sehingga mereka melihat kalau ada yang melakukan maksiat menurut pandangan mereka ini berarti merendahkan Allah, berarti begini. Sehingga mereka mengkafirkan dengan kelaziman. Akhirnya mereka mengkafirkan seluruh sahabat yang menyetujui al-hakamain, perdamaian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, di mana Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Makanya ketika Nabi ketika mau jadi perang, mereka ada 6.000 orang. 6.000 orang ketika mau perang, maka Ibnu Abbas minta izin kepada Ali, wahai Ali jangan dulu perangi mereka, tunda sholat zuhur.
Kenapa saya mau diskusi sama mereka? Kata Ali, jangan, hati-hati. Enggak, saya mau ketemu mereka. Subhanallah. Karena Ibnu Abbas tahu mereka berlebihan. Maka Ibnu Abbas pakai baju yang indah. Ketika datang ketemu mereka, mereka mengatakan, apa ini baju seperti ini? Kata Ibnu Abbas, tunggu dulu. Saya pernah lihat Nabi pakai baju lebih bagus daripada ini. Dan Allah telah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq." Dan Allah telah berfirman, siapa yang berani mengharamkan apa yang aku halalkan, yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya, perkara-perkara yang baik. Selama tidak israf, selama tidak pakaian syuhrah, enggak ada masalah. Ya. Ini menunjukkan mereka berlebihan. Terus kemudian terjadi diskusi sampai akhirnya 2000 sadar. 2000 sadar, tinggal 4000 baru diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maksud saya di situ ada sikap berlebihan dalam ibadah sehingga mengantarkan kepada akhirnya berlebihan dalam mengkafirkan. Sama orang terjerumus dalam bid'ah. Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang yang di suatu masjid dalam hadis yang hasan ya, riwayat Darimi, ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang sedang berzikir di masjid, kemudian satu memimpin halilu mi'ah, bertahlil 100 kali, maka yang lain ikut. La ilaha illallah. Jadi paduan suara 100 kali. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Satu orang pimpin subhanallah, lain subhanallah 100 kali. Sampai kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Maka Abu Musa melaporkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka Ibnu Mas'ud pun datang menghardik mereka, melarang mereka, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, innakum fuktum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam au ji'tum bi bid'atin zulma. Kalian ini cuma dua kemungkinan. Kalian lebih unggul dari para sahabat, atau kalian telah membuka pintu bid'ah yang gelap. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada berzikir seperti kalian seperti ini. Yang lebih semangat ibadah para sahabat, tapi semangat mereka dikontrol dengan ilmu. Dan mereka tidak beribadah dengan cara seperti kalian. Nah, ternyata kalian bikin ibadah baru yang sahabat tidak lakukan, berarti kemungkinan pertama kalian lebih hebat daripada para sahabat. Kemungkinan kedua, dan itu yang jelas, kalian telah membuka pintu bid'ah. Taib, sang perawi mengatakan, aku melihat kebanyakan mereka ini ikut dalam khawarij. Dimulai dari berlebihan dalam ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, akhirnya berujung pada berlebihan dalam akidah. Dan sekarang betapa banyak orang kemudian berlebihan dalam satu bid'ah, akhirnya berlebihan dalam akidah. Entah tafrid, entah ifrat. Yang tafrid yaitu bermalas-malasan ketika mulai bikin bid'ah, akhirnya apa? Akhirnya jatuh dalam liberal. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Semua boleh ya. Mulai dari maksiat-maksiat, buka jilbab boleh, musik boleh, sonhorak boleh. Kemudian macam-macam, mulai maksiat ya. Campur joget laki-laki perempuan, sholawatan campur laki perempuan, mulai dari bid'ah. Kemudian terjerumus ini menggampang-gampangkan. Ya, nonton film Korea boleh, semua boleh. Apa yang enggak boleh? Akhirnya ada fatwa riba boleh. Dimulai dari bid'ah kecil-kecilan. Kemudian berlanjut pada penghalalan banyak yang haram, menggampangkan. Ini terjadi. Ini terjadi. Sampai ada yang bilang, kenapa haram-haramkan riba? Sampai ada yang marah karena ada ustadz yang haram-haramkan apa? Riba. Ya akhi, subhanallah. Ya, ini terjadi. Menggampangkan ya. Bukan lagi merasa salah, tapi mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Ya. Taib demikian juga berlebihan dalam masalah akidah. Ya banyak. Kalau sudah buka bid'ah ini, nanti bid'ah yang lain. Nabi keluar jalan-jalan, Nabi kunjungi rumah kakek saya, kuburan Nabi lagi kosong karena lagi jalan-jalan ke Yaman, macam-macam. Ya. Wali inilah terbang ke Mekah lah, macam-macam ya. Salat Jumatnya di Mekah, makan siang di Pekalongan misalnya. Subhanallah, salat Jumatnya di Mekah, makan siang di Pekalongan. Luar biasa, ngalang-ngalain Rasulullah. Timbul dari satu berlebihan, akhirnya berlebihan menjalar kemana-mana. Sampai pada tingkat ekstrim, mengkafirkan orang di luar. Akhirnya, Wahabi halal darahnya. Ini terjadi loh, saya bukan main-main. Wahabi halal darahnya, subhanallah. Sampai ada yang begitu. Saya mengatakan Allah di atas, kafir. Saya mengatakan Allah berbicara dengan suara yang didengar, kafir. Sampai ada fatwa dulu saya pernah baca.
Jadi ketika seorang tidak terkontrol dengan parameter ibadah yang benar, akhirnya kemana-mana. Entah dia menggampang-gampangkan, entah berlebih-lebihan. Entah berlebih-lebihan. Akhirnya memusuhi saudara-saudaranya dengan arogan, dengan sikap yang kasar. Dan akhirnya lebih jatuh cinta kepada orang-orang non-muslim daripada orang-orang muslim. Dimulai dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Maka seorang waspada, karena tanattu' berlebih-lebihan dimulai dari perkara yang sepele. Ketika tanpa kontrol semakin besar, semakin besar, semakin besar. Entah merendahkan, entah ekstrim atau bermalas-malasan atau ekstrim yang berbahaya. Baik. Islam yang benar adalah di tengah-tengah. Ya. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang melawan agama kecuali agama akan mengalahkannya. Musyaddah artinya muqawamah, ya. Itu tidak ada yang bersikap keras. Kalau bersikap keras itu berarti menyelisih syariat, berlebihan, kecuali dia bakalan kalah. Kalah. Kenapa? Karena dia berusaha dengan satu model yang keluar daripada jalur, dia akan kalah karena kebaikan itu banyak. Ketika dia berusaha berlebihan melewati batas, dia akan gugur, dia akan kalah. Dia akan terjatuh, dia akan meninggalkan. Akhirnya bisa jadi dia berbalik kepada keburukan. Dan itu banyak orang berlebihan, terlalu semangat berlebihan, akhirnya terjungkal di suatu saat. Tidak sampai pada tujuan, terjatuh dan akhirnya tidak istiqomah lagi. Dan ini antara ciri orang yang terlalu berlebihan, ya. Kita dapati ada sebagian yang dulu terlalu kencang agamanya sampai mudah mengkafirkan orang, kencang, akhirnya sekarang tukang maksiat. Dia tidak bisa istiqomah, terjungkal. Terlalu berlebihan dulu kemudian terjungkal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inad dina yusrun." Agama itu mudah. Ingat ya, agama mudah bukan dimudah-mudahin ya. Agama itu kalau kita jalankan mudah. Mudah ya, kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, bisa duduk, sholat berbaring, tidak ada air bisa tayamum. Tidak ada air, tidak ada debu misalnya, ya sudah sholat tanpa tayamum, tanpa wudu. Mudah agama. Tidak bisa sholat, tidak bisa bergerak sama sekali, ya sholat pakai mata. Tidak bisa bergerak matanya, sholat pakai hati. Mudah, Islam mudah. Buktinya kita bisa hidup dengan Islam mudah. Justru semua syariat itu memudahkan kita. Ya. Orang hidup nyaman, tentram, bahagia. Ya. Jadi kalau sudah keluar syariat menyusahkan. Ya. Meninggal yang harusnya gampang malah jadi susah. Ya. Harus begini, harus begitu, susah. Dia kena musibah susah-susahin ya. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang berusaha melawan agama kecuali dia pasti kalah. Fasaddidu wa qaribu. Berusahalah engkau lurus. Tengah-tengah. Ada yang menafsirkan saddidu yaitu tawassatu. Tengahlah engkau, jangan kanan, jangan kiri, tengah. Ada yang mengatakan saddidu maksudnya tepatlah. Wa qaribu, kalau kau tidak bisa tepat, maka berusaha mendekati ketepatan. Berusaha mendekati wa qaribu maksudnya dekatkanlah pada ketepatan. Karena kita belum tentu bisa selalu tepat. Kalau tidak bisa tepat, maka berusahalah mendekat pada ketepatan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Dan jadikanlah penolongmu dengan al-ghadwah, yaitu bersafar atau keluar dalam perjalanan di pagi hari, war rauhah itu di sore hari, dan sebagian malam. Rawahul Bukhari. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu. Tepatlah, berusaha tengah dan menuju pada ketepatan. Waqdu, keluarlah di pagi hari, wa ruhu, berjalanlah di sore hari. Wa syai'in minad dulja atau syai'un minad dulja, dan sebagian di malam hari. Wal qasda al qasda tablugu, maka sikap tengahlah kalian akan sampai pada tujuan. Di sini maksudnya saya bacakan dulu perkataan Nawawi. Qauluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu wa ruya mansuban wa ruya lan yushadda ad-dina ahadun. Qauluhu illa ghalabahu ay ghalaba ad-dinan wa ajaza ghalabahu ad-dinu wa ajaza dzalikal mushaddu an muqawamati ad-din di kathrati turuqi. Kata Imam Nawawi, illa ghalabahu, siapa yang berusaha melawan agama dia pasti kalah, yaitu agama mengalahkannya.
dan orang yang berusaha kencang tadi pasti tidak mampu melawan agama likathrati turuqihi, karena jalan kebaikan agama sangat banyak. Sementara dia nyempal keluar dari parameter yang benar, dia berlebihan. Wal ghadwatu sayru awalin nahar. Adapun ghadwah atau ghadwah adalah berjalan di awal hari, itu di pagi hari. War rauha akhirun nahar. Ar-rauha yaitu berjalan di sore hari. Wad dulja akhirul lail. Dulja adalah akhir malam. Wa hadza isti'aratun, dan ini adalah bentuk kias majas ya, kiasan. Wa tamthilun wa ma'nahu ista'inu ala ta'atillah azza wa jalla bil a'mal fi waqti nasyatikum. Maksudnya, jadikanlah kalian agar bisa istiqamah beramal soleh di waktu kalian lagi semangat. Wa faragi qulubikum, ya pagi hari semangat, faragi qulubikum, dan demikian juga ketika sore hari hati sudah kosong, ya sudah selesai kerja, agar kalian bisa semangat beribadah. Bihaitsu tastalidzunal ibadah, agar kalian merasa berlezat-lezat dalam ibadah, bukan jadi beban. Wala tasamuna, dan kalian tidak bosan, maqsudakum, sehingga kalian tidak bosan menuju tujuan kalian. Kemudian kenapa? Kama annal musafir al-hadhiqa, sebagaimana orang musafir yang cerdas, yasiru fi hadhil awqat, mereka berjalan di waktu-waktu ini, yaitu di pagi hari, di sore hari, dan kemudian di menjelang subuh. Wa istarihu huwa wa dabatuhu fi ghairiha. 3 waktu ini. Adapun di antara salah-salah waktu itu, dia dan tunggangannya istirahat. Fayasilul maqsuda bi ghairi ta'abin, maka dia akan sampai pada tujuan tanpa lelah. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya Imam Nawawi menjelaskan rahimahullah taala, Rasulullah beri gambaran, bukankah kalau seorang bersafar dia punya tujuan enggak? Gitu. Kalau dia jalan terus enggak berhenti-berhenti, dia akan terjatuh di tengah jalan. Kalau bukan dia yang capek, tunggangannya yang capek. Enggak mungkin dipaksa-paksa. Ya. Maka caranya agar bisa sampai, atur perjalanan sehingga tidak terlalu letih, dan ketika sampai di tujuan bisa langsung aktivitas. Caranya bagaimana? Jalan di pagi hari. Hewan lagi kuat, kamu juga lagi kuat, berjalan di pagi hari. Nanti siang hari istirahat, sore lanjut lagi. Sore lanjut lagi terus sampai capek, berhenti lagi, istirahat lagi. Nanti di akhir malam jalan lagi. Ya, sehingga di antara 3 waktu tersebut, awal hari, sore hari, dan akhir malam, istirahatlah di antara waktu tersebut, meskipun pelan-pelan, tapi akan sampai pada tujuan. Akan sampai tujuan. Dan ketika sampai tujuan, kau masih tanpa kelelahan, masih kuat, dan bisa langsung aktivitas. Maka istirahat perlu. Beda kalau orang bersafar terus-menerus, tidak berhenti. Mungkin mau dia buru-buru, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi hewannya tidak kuat, bisa jadi terjatuh, bisa jadi kalaupun sampai dengan kelelahan sehingga dia tidak bisa beraktivitas di tempat tujuan. Maka dalam ibadah pun demikian, kata Nabi SAW, ini sekedar gambaran aja ibadah, maka beribadah pagi hari jalan, ibadah sore hari. Makanya kenapa kita dikatakan zikir pagi petang, di antaranya di pagi hari masih pagi hari sekali, kita masih kosong, belum mulai kegiatan, bisa zikir. Sore hari sudah selesai kegiatan semua, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung malam juga kita, ya, setelah ibadah kita bisa berlezat-lezat untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang konsentrasi di 3 waktu ini, dia akan merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita beribadah. Jangan gaspol ya. Gaspol itu ada waktu tertentu, seperti 10 malam terakhir, oke. 10 hari di awal Zulhijjah gaspol. Kalau 10 hari masih kuat, tapi kalau langsung 1 tahun ya mampus setengah jam, nggak bisa. Maka ada waktu-waktunya kita gaspol, ada waktunya kita istirahat. Bukankah kita mencari keridhaan Allah? Ya enggak? Allah senang kalau kau beribadah dengan kelezatan, bukan kau kayak terpaksa, ya enggak? Paksa-paksakan diri, bukan itu yang Allah cari. Kamu mau cari hitung-hitungan, saya kan hitungannya ada Ustaz, kalau sekian rakaat, sekian khatam, tapi kalau kau menderita, enggak. Allah ingin kau ibadah tuh kau bukannya malas-malasan juga. 2 rakaat tidur, enggak juga maksudnya 8 rakaat tidur atau bagaimana, maksudnya jangan juga malas-malasan. Agama ini antara berlebihan dan malas-malasan. Jangan sampai kita pahami di sini, Rasulullah kan suruh jalan, berarti pagi jalan, sore jalan, penghujung malam juga jalan, berarti ada aktivitas. Bukan tidur melulu, tapi jangan jalan terus. Ada waktunya istirahat, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya rileks, ya. Anak sekolah suruh ngapal Quran terus, pas liburan dari sekolah suruh ngapal terus. Emang Abi dulu waktu kecil gini. Mana itu nggak ada istirahat, kasihan. Dia di pondok 5 bulan
ngapal, pulang ke rumah suruh ngapal terus, ya kasihan lah. Ada waktunya dia main-main hari Sabtu Minggu misalnya, atau Jumat Sabtu, terserah. Jangan, kita aja kalau jadi dia kita nggak mampu. Sebagian orang balas dendam ketika dia tidak bisa hafal Quran, anaknya suruh hafal Quran, kasihan anak. Anaknya tempat pelampiasan dendam. Ya akhiran anak kasihan anak-anak. Anak juga istirahat, dia juga perlu senang-senang, dia juga perlu ngobrol, sehingga bagi dia ibadah itu menyenangkan. Ibadah itu menyenangkan. Iklan numpang lewat ya. Tolong HP-nya di silent. Oleh karenanya seorang ketika beribadah dia harus menata dalam segala hal. Dia menata sehingga dia bisa sampai tujuan dengan tenang, sesuai dengan target dan berlezat-lezat dalam menjalankan usaha ibadahnya tersebut. Contoh, seorang ketika punya proyek agama. Dia punya proyek bikin pondok, bikin ini, bikin ini. Sebagian orang, saya pingin sekalian, umur saya tinggal sedikit. Urus ini, urus ini, urus ini, urus ini. Akhirnya dia sendiri bingung. Terlalu banyak proyek yang harus dia pikirkan. Dia bilang benar proyek akhirat, tapi kemampuan dia terbatas. Sehingga akhirnya dia merasa tertekan. Yang satu gini laporan sini harus masalah dana, akhirnya dia pusing, akhirnya tidak jalan semua. Tapi kalau satu dia jalani, oke, berhasil. Dia mulai buka ladang pahala di proyek yang kedua. Sehingga dia bisa mengukur dirinya. Allah tidak ingin kau kemudian jeburkan dirimu tenggelam dalam kesulitan, enggak. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Harus ngatur diri. Saya pernah nasihat sebagian, jangan terlalu banyak-banyak, dan akhirnya hancur, enggak bisa. Enggak ada yang sukses. Terlalu banyak ini sehingga tidak ada yang jadi. Maksudnya jadi setengah-setengah jadi. Tapi kalau fokus satu, kalau sudah berhasil baru buka lagi. Berhasil cari proyek ibadah lain lagi. Kita ini manusia punya keterbatasan. Ya. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Ya. Ngaji, tiap hari ngaji pagi siang sore. Nggak ada yang masuk di kepala. Terlalu banyak. Nggak ada yang dimurajaahi, nggak ada yang diamalin. Nggak begitu juga kali ya. Kecuali ya, di pondok kan mau jadi ustadz, belajar terus. Tapi kalau kita sehari-hari ya kita punya kadar. Ngaji sehari atau 2 kali atau ngaji sehari, tapi kalau kita mengerti, kita pahami, bisa kita mengerti, lebih afdal. Ya, daripada kemudian tiap hari pagi siang sore, ternyata kita nggak bisa mengambil hasil yang maksimal, yang optimal. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Tidak semua otak kita seperti Masya Allah para ulama. Ya, luar biasa. Kita keterbatasan. Sudah IQ terbatas, utang banyak, jadi harus diatur. Intinya harus diatur. Makanya Rasulullah menganalogikan dengan safar. Safar itu butuh pengaturan. Kalau gaspol terus kecelakaan. Diatur. Ada pagi, ada sore, ada malam. Ada waktu istirahat. Ada waktu apa? Istirahat. Masing-masing mengukur dirinya. Ustaz, kita dapati para salaf, mereka ibadah luar biasa. Itu para salaf, mereka telah melampaui waktu yang lama untuk melatih diri mereka. Ya, kita tahu-tahu mau langsung ikut hasilnya, ya nggak bisa. Imam Syafi'i misalnya baca Quran dalam sehari khatam 2 kali ketika bulan Ramadan. Siapa Imam Syafi'i? Bukan kita. Yang dia tahu tafsir semua ayat Al-Quran, yang dia hafal Quran sejak masih kecil, yang dia tahu hadis-hadis, yang tahu usul fikih. Ketika dia baca Quran dia berlezat-lezat karena tahu tafsirnya semua ada. Kita baca Qurannya nggak ngerti, awe nggak bisa gimana. Mau ikut Imam Syafi'i ya nggak bisa. Jangan lihat langsung hasilnya. Mereka tuh penuh dengan apa? Perjalanan panjang sampai seperti itu. Ya. Maka Rasulullah bicara kaidah umum yang memang sudah hebat silakan. Ada yang tancap gaspol terus ada, tapi dia sudah lama dia latihan. Nah, kita langsung lihat asar para sahabat, kita langsung mau ikuti. Kita khawatir nanti terjungkal di tengah jalan. Safar tidak sampai, makanya Rasulullah mengatakan al-qasda tablugu, tengah-tengah, sedang-sedang, maka kalian akan sampai. Kalau sampai dengan selamat, bisa lanjutkan safar berikutnya, proyek akhirat lainnya. Seperti itu.
Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Tapi kita lanjutkan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Dari Anas, Rasulullah sallam masuk ke masjid, itu Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seutas tali yang dibentangkan di antara dua tiang masjid, itu diikat. Ada tali diikat situ. Rasulullah bertanya, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Lihat, Rasulullah bertanya, ini tali apa? Rasulullah tidak mengatakan talinya siapa, enggak. Rasulullah tanya, ini tali kok ada tumben ada tali di masjid ini, ada apa? Kan pemandangan yang aneh. Ini tali apa di masjid? Kok diikat di antara dua tiang? Qalu, maka mereka menjelaskan, hadza hablun li Zainab, fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Ini adalah tali milik Zainab. Zainab sini wallahu alam ada yang mengatakan Zainab bintu Jahshin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab yang lain. Zainab banyak. Dulu banyak sahabiat namanya apa? Zainab. Ya. Ya. Makanya Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ada Zainab ketemu." Kata Rasulullah, "Zainab yang mana?" Zainab banyak. Banyak sahabiat namanya apa? Zainab. Kalau enggak salah istri Ibnu Mas'ud juga namanya Zainab, ya. Rasulullah saja istrinya dua namanya Zainab. Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahshin, ya. Zainab nama yang disenangi oleh para sahabiat, ya. Baik, Zainab. Ada yang mengatakan Zainab sini maksudnya istri Nabi, yaitu Zainab bintu Jahshin. Fa idza fatarat, kalau dia letih beribadah, ta'allaqat bihi, maka dia bergantungan dengan tali tersebut supaya tetap bisa beribadah. Mungkin kalau ngantuk-ngantuk dia masih tetap bisa pegang tali tersebut. Saking semangatnya ibadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hulluhu." Lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya seorang salat ketika sedang semangatnya. Fa idza fatara falyarqud, kalau dia letih tidur. Muttafaqun alaih. Rasulullah suruh tidur. Kalau letih tidur. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau berlebihan dalam ibadah tidak boleh. Banyak faedah dari hadis ini. Di antara faedah yang pertama bahwasanya boleh seorang wanita salat sunnah di masjid, boleh. Zainab wanita atau laki-laki? Wanita. Dan dia salat sunnah di Masjid Nabawi. Boleh ya. Tentunya wanita lebih baik salat di rumah, tapi kalau lagi pingin salat di masjid, ada keperluan, ada lebih semangat, boleh-boleh saja. Ya, tetap menjaga adab-adab dalam keluar dari rumah, ya. Ini boleh, ya. Kemudian juga bahwasanya Nabi kalau ada kesalahan Nabi tegur, ya. Ada apa ini? Rasul tadi sebelum beraksi, sebelum bernahi mungkar, beramar nahi mungkar, sebelum eksekusi tanya dulu ada apa ini? Ini apa? Harus dijelaskan ada apa begini, jangan langsung ngambil sikap tapi tanya dulu. Ini apa ini? Setelah dijelaskan sebabnya begini-begini, Rasul bilang karena dia adalah penguasa dan kalau Zainab bintu Jahsh istrinya maka dia punya hak untuk ngatur istrinya. Lepasin tali itu. Ya. Sehendaknya salah seorang dari kalian kalau salat dengan semangat, ya. Dan Rasulullah beri jawaban umum, bukan khusus kepada Zainab. Rasulullah tidak bilang Zainab kalau salat yang pas lagi semangat, jangan malas-malasan. Tapi Rasulullah mengatakan liyusalli ahadukum nasyatahu. Rasulullah bicara umum, seorang dari kalian kalau mau salat pas lagi apa? Semangat. Jangan pas ngantuk, kalau ngantuk tidur. Jangan paksa-paksa. Ya. Dan ini menunjukkan dalam riwayat yang kata Allah, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian salat sesuai dengan hendaknya kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan dari kalian sampai kalian sendiri bosan. Allah akan terus kasih pahala. Kalau kalian bosan ya sudah berhenti pahalanya. Maka menjaga kontinu ibadah itu penting. Di antara hal yang menjadikan orang tidak istiqomah, tidak kontinu berlebihan. Katanya apa sebab orang tidak istiqomah Ustaz berlebihan dalam satu kondisi? Pelan-pelan tapi terus itu lebih baik. Kalau sudah kelihatan mampu, naik pangkat, tambah lagi kuantitas maupun kualitas. Ya, tapi biasakan dulu dengan suatu kebiasaan. Kalau dia mampunya segitu ya sudah stop. Karena kalau dia berlebihan dia bakalan berhenti. Dia bakalan berhenti. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat dulu semangat beribadah, ibu-ibu semangat beribadah. Makanya pembahasan ini Imam Nawawi sebutkan ya tentang jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Tapi yang kita hadapi sekarang tidak ada yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Kita rata-rata malas-malasan. Apa ada istri kita beribadah sampai pegang tali-tali? Enggak ada. Kan enggak ada. Memang tidur mulu rata-rata sekarang. Sebenarnya kan pembahasan hadis ini terkait dengan orang yang terlalu semangat apa? Ibadah.
Sehingga perlu kita nasihati, kamu jangan terlalu semangat. Tapi kita jarang dapati orang seperti ini terlalu semangat. Masih ada 1-2 orang, tapi jarang. Yang kebanyakan malas. Kebanyakan sibuk dengan medsos, sibuk film Korea, sibuk film India, sibuk baca berita tentang ijazah part 1, ijazah part 2, nggak habis-habis. Seandainya berita langsung habis kan enak. Berita nggak habis-habis, ujungnya mana nggak tahu. Habisin waktu nonton macam-macam, nggak ada faedahnya. Ini tidak sempat baca Quran, tidak sempat ngurus suami. Jadi kita sedang berhadapan dengan orang yang malas, bukan yang rajin. Ini hadis-hadis ini terkait orang yang terlalu apa? Rajin, dinasehati. Ya, siapa tahu nanti suami anti terlalu rajin, nasihati, Mas jangan gitu Mas. Atau istri terlalu rajin, enggak usah pakai tali lah, sudah ibadah aja. Kalau ngantuk tidur samping saya, Masya Allah. Tapi ini subhanallah, bagaimana sahabat dulu mereka saking semangat ibadah, dan mereka rata-rata semangat ibadah. Kita sebutkan pada pertemuan lalu, sampai ada yang bilang saya mau sholat tidak tidur, satu saya mau puasa tidak pernah berbuka, satu bilang saya enggak mau nikah sama wanita. Karena semangat apa? Ibadah. Tapi ternyata salah semuanya. Islam tidak mengajarkan demikian. Dari sini saya ingatkan, yang Allah minta dari engkau bukan aktsaru amala, banyak amala, tapi ahsanu amala, amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana yang lebih terbaik amalnya, bukan yang paling banyak. Dan apa itu yang amal terbaik? Yaitu adalah sesuai sunnah, ya, dan ikhlas. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Dan sunnah mengajarkan kita kalau ibadah dengan semangat. Makanya antum kalau lihat ibadah Nabi salat itu semangat. Nabi yang katakan Allahu Akbar, antara di atas pundak, antara telinga dengan pundak, Allahu Akbar, angkat. Tidak ada Rasulullah salat Allahu Akbar, enggak ada. Rasulullah salat semangat Allahu Akbar, enggak ada Allahu Akbar miring sebelah, enggak ada. Coba lihat sunnah Nabi kalau salat. Kalau ruku tegak sampai kalau ditaruh ini enggak tumpah, taruh apa panci enggak tumpah. Lihat. Tegak lurus. Rasulullah salat lurus, kalau buka kali gitu. Rasulullah salat serius, menunjukkan semangat. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan salat. Ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Oleh karenanya ibadah kalau bisa dikerjakan dengan semangat itu adalah baik. Bukan berarti kalau lemas-lemas berarti pahala lebih banyak. Enggak. Sampai Rasulullah mengatakan, salatlah dalam kondisi semangat, kalau capek silakan tidur. Supaya kau bangkit lagi salat ibadah dengan semangat. Nabi Daud alaihissalam kana yanamu nisfahu wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam, kata Nabi, afdhalus salat salatu Daud, sebaik-baik salat Nabi Daud. Nabi Daud salat tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat malam. Tidur lagi seperempat malam sehingga aktivitas lebih kuat. Rasulullah enggak, Rasulullah bangun di akhir malam, kemudian salat menjelang subuh. Rasulullah sallam salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian beliau berbaring sebentar. Di antara sunnah, orang yang habis salat subuh, kemudian habis salat malam, kemudian diletih, habis salat 2 rakaat sebelum subuh, dia boleh berbaring sebentar. Supaya dia semangat ketika salat apa? Subuh. Ya. Mungkin baring-baring, ngilangkan lelah sedikit, baru kemudian ya, tidak mengapa. Dan itu sunnah Nabi SAW. Sehingga semangat untuk ibadah selanjutnya. Jangan bablas tapi. Taib, hadis yang semirip dengan itu, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," jika salah seorang dari kalian sedang salat dan dia ngantuk, lagi salat terus ngantuk, falyarqut, maka hendaknya tidur. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai hilang rasa kantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena salah seorang dari kalian kalau sedang tidur dalam kondisi ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfir, dia ingin istighfar, fa yasubbu nafsahu, ternyata dia salah baca doa sampai dia maki-maki di dirinya sendiri. Karena baca doa antara sadar dan tidak sadar. Ingin beristighfar malah salah doa. Maka ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ibadah salat yang dikerjakan dengan ngantuk-ngantuk, tidak konsen, ini ada efeknya. Di antara efeknya bisa salah baca, bisa salah doa.
Ya, bisa salah baca, salah doa ya. Ya. Bisa baca. Kita bisa baca ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Salah baca ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Itu saja terjadi kalau ngantuk. Ulaika ashabun nar, salah, harusnya ulaika ashabul jannah. Setelah baca sifat-sifat orang soleh, di akhir kita bilang ulaika ashabun nari hum mereka adalah penghuni neraka. Salah baca. Kenapa? Karena ngantuk. Berdoa salah baca. Ya. Kalau kita mungkin doa tidak salah baca karena nggak tahu bahasa Arab. Tapi orang tahu bahasa Arab dia kan seperti ngomong kalau doa ya, kemungkinan salah baca besar. Tapi maksudnya Rasulullah mengingatkan bahwasanya ada efeknya yang salah. Kalau orang sholat tidak konsen dia bisa jadi salah baca dan bisa lupa. Ini sholat berapa rakaat, sudah berapa rakaat ya. Makanya saya ingatkan lagi yang Allah inginkan dari kita adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah. Ibadah dikerjakan dengan tidak ngantuk-ngantuk, tetapi liyusalli ya ahadukum nasyatahu. Seorang beribadah dengan semangat. Dan kalau memang ngantuk boleh tidur, tinggal tidur, nyalakan alarm, tidur ngantuk, tidur setengah jam insyaallah sudah seger. Bahkan sebagian orang tidur 15 menit kalau dia dapat deep sleep, dia dapat maka sudah berkualitas. Tidurnya dalam, maka dia tidurnya berkualitas, seger kembali. Seger kembali ya. Sampai disebutkan oleh para ulama ketika perang Badar, kata Allah idz yughashikumun nu'asa amanatan min. Ketika perang Badar Allah membuat para sahabat ngantuk. Karena musuh terlalu banyak. Para sahabat cuma 300 sekian, 315, ada yang 317, ada yang 319, musuh 1000. Agar mereka segar kembali, Allah bikin mereka ngantuk-ngantuk, bangun segar lagi. Dan ngantuk-ngantuk itu menghilangkan ketakutan. Maksudnya karena kesegaran itu perlu. Kesegaran itu perlu. Sampai Nabi suruh mau perang, Rasulullah suruh berbuka karena mau lawan musuh harus segar, harus kuat. Jadi kita perlu fikih dalam beribadah. Sampai Allah buat yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Allah turunkan rasa ngantuk kepada para sahabat sehingga mereka sempat dalam peperangan sampai ada yang pedangnya jatuh, ngantuk, bangun lagi sudah segar. Butuh istirahat sedikit. Istirahat sedikit. Kita beraktivitas mau kemana, misalnya mau isi kajian, sebentar lagi kajian, itu 15 menit apa, tidur, bangun segar bisa. Ya. Kalau kajian ngantuk bahaya, bisa jadi haram semuanya. Haram. Atau jadi halal semuanya. Kenapa? Ustadznya ngantuk. Saya ngantuk. Saya dulu pernah punya pengalaman, saya waktu di Madinah, waktu kelas bahasa, ada guru saya, udah tua dia, tapi dia semangat ngajar tauhid, dia jalan. Jadi dia ternyata jalan, ngajar sampai jalan di kelas. Wih, ini sudah tua, semangat jalan. Terus dia duduk, dia bicara, ini tidur, baterainya soak, subhanallah. Lagi bicara ayat, tidur dia. Ternyata ngantuk sekali dia. Tadi di antara cara dia menghilangkan ngantuk dia apa? Jalan ya. Alhamdulillah dia tidur. Coba kalau dia ngomong terus kan bahaya. Bisa tauhid jadi syirik bisa dia apa? Tauhid. Jadi kita bukan masalah banyak-banyakan. Ya, tapi perlu kalau kualitas sudah bagus baru kuantitas. Yang pertama kualitas dulu, kalau kualitas sudah bagus tambahkan kuantitas. Tapi jangan sampai kuantitas banyak tidak berkualitas ya. Tidak selalu yang banyak lebih afdal. Saya sering sampaikan seperti ketika seorang bersafar, lebih afdal dia salat 2 rakaat qashar daripada dia salat 4 rakaat. Padahal 4 rakaat lebih banyak. Ini dia salat tanpa rawatib, tanpa qabliyah, tanpa ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Dan itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan sunnah Nabi. Jadi yang pikir yang penting banyak, enggak mesti banyak lebih baik. Ada parameter yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Dan seorang jangan sampai berdoa ketika ngantuk, berdoa keburukan bagi dirinya. Rasulullah melarang seorang mendoakan keburukan bagi dirinya. Ya, kata Rasulullah SAW, la tadu ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Wala tadu ala auladikum, dan janganlah doakan keburukan bagi anak-anak kalian. Wala tadu ala amwalikum, jangan doakan keburukan bagi harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa buruk tersebut mengepasi suatu waktu yang dimana Allah pasti kabulkan permintaan seseorang. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati. Di antaranya tadi sedang salat doa keburukan ya.
bagi diri sendiri saking ngantuknya. Ini syarat bahwasanya dalam doa, dalam salat dianjurkan untuk berdoa, tapi doa yang serius. Jangan doa khawatir salah doa. Khawatir salah doa, ya. Apa yang ada orang doa Allah la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina kafaru. Salah ngomong, bahaya. Amanu kafaru berbeda. Jangan jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang beriman. Kalau ngantuk bisa jadi lil ladzina kafaru, ya. Tapi kalau antum mungkin salah karena enggak tahu bahasa Arab, enggak mungkin salah. Tapi kalau yang pandai bahasa Arab mungkin salah itu ada. Mungkin salah itu ada karena dia ngerti bahasa Arab. Jadi jangan pernah kita doain mampus kita enggak boleh, itu buruk. Pas Allah kabulkan ngeri. Atau bilang sama anak, mampus kalian dasar setan aja. Kita doain anak kita jadi setan, ngeri. Kalau jadi setan siapa yang rugi? Kita sendiri. Dia durhaka ngabisin duit kita. Jangan bilang anak setan. Jangan bilang iblis, setan jangan. Sebagian orang marah doain istrinya, iblis kamu. Ngeri. Marah kemudian ucapan kata-kata yang tidak baik kepada istrinya. Saya pernah ada 2 orang datang ke rumah, suami istri bermasalah. Istrinya bilang, Ustaz, ini suami saya, sebenarnya hadir. Ini suami saya, kalau marah dia bilang saya iblis. Subhanallah. Enggak ada yang lebih ringan, gondruwo kayak apa kayak. Langsung iblis, bosnya setan. Subhanallah. Tega, maksudnya masa ngomong kayak gitu. Anak-anak jangan kita doakan keburukan, jangan. Lihat orang Arab kalau marah, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah. Juga aslahakallah, semoga Allah perbaiki dirimu. Itu sering kita dengar, ada orang ngambung-ngambung enggak beres, aslahakallah, semoga Allah luruskan engkau. Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu, ya. Tapi kalau mal'un laknat, ya enggak bagus, ya. Jangan juga harta. Wah, ini harta misalnya kita marah, kita bilang harta tidak berkah, apalah. Jangan kita maki-maki harta kita. Jangan maki istri kita, jangan anak kita, jangan diri kita. Khawatir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini aja dulu kajian kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan masih sesi berikutnya, masih terkait dengan sikap tengah dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan. Wallahu taala alam bisawab.